Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk menggunakan sistem Odoo untuk kepentingan operasional perusahaan yang kita miliki. Kita mendirikan sebuah jasa, yaitu jasa kos, di mana kos itu merupakan sebuah jasa untuk menawarkan kamar atau suatu tempat tinggal untuk ditinggali dan dengan sejumlah pembayaran tertentu untuk setiap periode waktu tertentu. Jangka waktu yang kita tawarkan yaitu ada mingguan dan ada bulanan. Mengapa kita menggunakan sistem Odoo ini? Karena menurut kita sistem Odoo ini dapat mempermudah kinerja internal perusahaan yang kita miliki. Ini adalah contoh website yang sudah kita buat. Ini adalah website kita. Di sini ada beberapa contoh kamar atau contoh fasilitas yang kita tawarkan, yaitu ada dapur bersama, laundry room, dan kamarnya sebenarnya bebas ya. Kita bisa memasukkan produk kita di dalam website ini. Lalu di sini ada fasilitas yang bakal kita tawarkan sebagai jasa kos-kosan, yaitu free wifi, kamar mandi dalam, dapur bersama, laundry room, lobby, dan area parkir. Selanjutnya untuk bagian internal kita akan masuk di login. Kita masukkan email yang sudah kita daftarkan di awal. Setelah kita memasukkan email dan passwordnya, nanti kita akan langsung masuk di dashboard. Di sini ada beberapa modul yang kita gunakan. Yang pertama saya akan jelaskan di bagian karyawan. Di bagian karyawan ini adalah susunan siapa aja pengurusnya kos Cemara. Ini ada frontliner, itu orang yang menerima tamu kita saat dia mau check-in ke kamarnya. Lalu ini manajer purchasing, itu bagiannya itu untuk mengurus pembelian yang ada. Di operasional itu mengurus operasional yang ada di kos Cemara. Lalu personalnya itu adalah sejenis HRD. Marketing itu bagaimana cara kita untuk memasarkan kos Cemara kepada masyarakat. Lalu accounting ini itu untuk tugasnya untuk lalu di accounting ini untuk menghitung pemasukan dan pengeluaran dari kos Cemara. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana bisa mendaftarkan karyawan seperti ini, seperti yang bisa kita lihat. Yaitu kita klik di sini, dibuat. Kita masukkan nama karyawannya, katakanlah Arko Gilang. Lalu di sini kita bisa masukkan posisi kerjanya dia sebagai apa. Contohnya dia sebagai cleaning ya. Kita bisa masukkan data dirinya dia. Di sini email, dia sudah ada email, nomor telepon kantor. Dia masuk di departemen apa, ini bisa kita pilih. Ini bisa kita buat sesuai kebutuhan kita. Katakanlah dia di departemen operasional ya. Mentornya itu bisa kita katakan Nadila, seperti itu.
sebenarnya ini manajer dan mentor tuh bebas, kita mau pilih siapa itu menurut kelompok kami itu sesuai dengan susunan struktur perusahaan sih. Ini bisa, lalu di sini ada informasi tempat kerja. Nah, di sini ada lokasinya, yaitu berlokasi Kos Cemara. Lalu jadwal kerja bisa kita pilih. Di sini ada beberapa pilihan sih, jadi kita bisa pilih yang sesuai aja dengan yang dimau. Lalu informasi pribadi ini bisa kita isi sesuai dengan data diri dia. Contohnya dia seperti ini ya, nomor identitasnya. Lalu kita isi sesuai dengan data diri yang pekerja kita milikin. Ini juga status pernikahan. Pokoknya di sini tuh bisa kita isi sesuai dengan yang pekerja kita miliki. Lalu kita simpan. Oh ya, sebelumnya ini bisa dipasang foto atau enggak ya. Kita simpan. Lalu akan muncul di data karyawan kita. Ini Arko sebagai cleaning. Selanjutnya kita masuk di dashboard. Di dashboard ini ada menu kontak. Menu kontak itu untuk memasukkan data siapa saja sebenarnya. Ada bisa kita masukkan data karyawan, bisa kita masukkan data customer kita. Ini adalah contoh kontak yang sudah kita input sebelumnya. Saya akan menjelaskan cara-caranya. Di sini, oh ya, sebelumnya nih ya, kita klik buat. Di sini, ini ada individual, ada perusahaan. Tergantung itu, ini semua itu tergantung kalian mau pilih yang mana, terserah. Kita contoh sebagai individual ya, dengan nama Jenny. Lalu kita bisa isi bagian ini sesuai dengan yang Jenny miliki, sesuai dengan identitas yang Jenny miliki. Ini juga bisa ditambahkan ya, tambahkan foto atau enggak itu terserah. Lalu bisa kita simpan sebagai kontak dan dia akan muncul di kontak yang kita miliki. Ini. Setelah itu kita masuk dashboard lagi, saya akan menjelaskan contoh penjualannya. Lah, tapi kan sebelum kita menjual suatu produk atau jasa, kita kan pasti punya list produk apa saja dan jasa apa saja yang akan kita jual. Kan pasti kita harus mengetahui jasa itu harganya berapa, produk itu berapa, terus di situ ada apa aja dan segala macam. Lah, caranya itu kita akan masuk di bagian produk ini. Ini adalah contoh beberapa produk yang kita miliki yang akan kita tawarkan. Saya akan menjelaskan bagaimana ini semua bisa ada di sini. Yang pertama kita buat nama produknya apa. Contohkanlah kita kan sebagai jasa ya, kita menjual kamar. Katakanlah single bed. Ini ada pilihannya weekly atau monthly. Kita single bed aja, ini sebagai contoh. Ini bisa kita isi harga jualnya berapa nih.
Di sini harga jualnya katakanlah 500.000. Dengan pajak 10%. Sebenarnya pajak ini tergantung perusahaan kalian ya, mau kasih pajak atau enggak. Tapi kebijakan perusahaan kami, kita menggunakan pajak 10%. Terus di sini ada modal. Modal itu kira-kira berapa yang kita keluarkan untuk bisa menjadi suatu produk itu. Misalkan modalnya di sini 300.000 untuk single bed ya. Di penjualan ini sales description-nya kita kasih note, misal include wifi, ada AC, ada TV, atau ada kamar mandi dalam. Ini semua option ya, ini terserah mau diisi atau enggak. Lalu kita simpan. Setelah ini kita simpan. Dia akan muncul sebagai produk yang kita miliki, produk yang bisa kita tawarkan. Ini. Lalu kita akan membuat suatu penjualan. Kita klik sini. Kita masukkan pelanggan yang sudah kita input sebelumnya. Misal Jenny ya, tadi kita sudah input. Ini adalah expiration, ini adalah tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh temponya adalah katakanlah tanggal 25. Syarat pembayarannya, ini ada beberapa pilihan syarat pembayaran. Tapi kita memilih kontan. Kalian terserah mau pilih 15 hari, 21 hari, itu bebas. Selanjutnya kita add produk. Di sini bakal muncul produk yang sudah kita input tadi di menu produk ini ya. Ini ada beberapa pilihannya. Kita katakanlah Jenny pesan kamar yang double bed weekly. Ini akan muncul harganya yang tadi kita input, deskripsinya. Lalu ini ada pajak. Ada pajak, jadi totalnya 850.000 sebelum pajak. Jadi ini total sesudah pajak. Setelah itu kita harus konfirmasi transaksi ini. Setelah kita konfirmasi transaksi ini, kita masuk di bagian akuntansi. Ini